Tapi tetap saja pertanyaannya gue adalah, kenapa ia merubah rute perjalanan pulang secara diam-diam dan tidak memberikan kabar ke siapapun? Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, di Unseen kali ini gue mau bahas kasus orang-orang yang menghilang secara misterius. Dari mulai mengalami kecelakaan mobil di dimensi lain, lalu terjebak di hutan Panama selama berhari-hari, hingga menghilang tanpa kabar di kota Boston. Nah, semua kasus yang akan gue bacakan ini berasal dari beberapa artikel yang berhasil tim gue rangkum. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke kasus yang pertama. Here we go. Brandon Swenson. Alright, yang pertama ini misteri hilangnya Brandon Victor Swenson. Brandon ini lahir tanggal 30 Januari 1989 di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat. Saat itu umurnya 19 tahun dan masih menjalani pendidikan di Minnesota West Community and Technical College di kota Canby. Nama Brandon Swenson mulai dikenal saat dirinya dinyatakan hilang tanpa sebab pada 14 Mei 2008. Lalu apa yang terjadi dengan Brandon? Oke, kita flashback di malam sebelum Brandon menghilang pada tanggal 13 Mei 2008. Ini merupakan hari di mana Brandon menyelesaikan kelasnya di tahun itu, kayak semacam akhir semester mau naik ke tingkat berikutnya gitu. Nah, untuk merayakan berakhirnya semester tersebut, Brandon menghadiri beberapa pesta yang dirayakan sama teman-teman kelasnya di tanggal 14 Mei 2008. Pertama, dia pergi party ke kota Lynn. Dan yang kedua, dia juga menghadiri party di kota Canby yang mana jaraknya itu sekitar 35 mil dari rumahnya. Di malam itu Brandon terlihat nggak terlalu mabuk, jadi masih bisa nyetir mobil sendirian. Nah, setelah kelar party di Canby, Brandon mutusin buat pulang ke rumahnya yang ada di kota Marshall. Dan disinilah petaka mulai terjadi. Alih-alih pulang lewat jalan yang biasa dia lewati, Brandon ini justru ambil rute perjalanan yang jarang ia lewati, yaitu melalui jalan pertanian pedesaan di dekat kota Lynn. Kemungkinan hal itu ia lakukan untuk menghindari polisi. Tapi sayangnya ia mengalami kecelakaan kecil dan mobilnya malah terprosok ke dalam selokan di daerah Lincoln Road antara kota Porter dan juga kota Taunton. Nah, sekitar jam 1.54 pagi, Brandon ini telepon orang tuanya untuk minta jemput dia di sana. Orang tuanya pun langsung on the way untuk jemput Brandon. Karena jalanan tersebut gelap dan minim penerangan, orang tua Brandon mencoba untuk tetap terhubung melalui teleponnya. Tapi mereka tetap enggak menemukan Brandon. Brandon pun emosi dan bilang ke orang tuanya, "Don't you see me?" Padahal saat itu Brandon dan orang tuanya sama-sama menyalakan lampu mobil sebagai penanda. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena kesel, Brandon tutup telepon dan mutusin buat jalan sendiri balik ke rumah temannya dan minta ayahnya buat jemput dia di tempat parkir klub terkenal yang ada di kota Lynn. Ayahnya pun mengiyakan dan tetap nyari Brandon sambil terhubung ke telepon. Brandon memutuskan untuk potong jalan melalui lapangan, tapi entah apa yang terjadi selama 47 menit teleponan, tiba-tiba Brandon teriak. Dan panggilan telepon pun terputus. Disitulah kata terakhir yang didengar dari mulut Brandon. Keesokan harinya polisi mulai mencari Brandon dan menemukan titik lokasi handphonenya di daerah Porter sekitar 20 mil dari tempat Brandon terakhir berada. Sore harinya mobil sedan Chevy Lumina warna hijau milik Brandon ditemukan. Pihak kepolisian mulai menerjunkan anjing pelacak, helikopter pengawas dan ratusan sukarelawan untuk mencari Brandon. Mereka pun sampai melakukan pencarian seluas 140 mil. Tapi usaha mereka sia-sia. Tidak ada bukti fisik terkait Brandon yang ditemukan oleh polisi termasuk tubuh, ponsel, pakaian, atau kunci mobil. Hanya fisik mobil saja yang ketemu. Dan selama lebih dari 14 tahun menghilang, Brandon Victor Swenson tidak pernah ditemukan. Dan keberadaannya masih menjadi misteri sampai saat ini.
14 tahun belum terpecahkan. Gimana menurut kalian? Apakah Brandon bertemu sama orang jahat? Atau Brandon sengaja menghilangkan dirinya? Atau adakah campur tangan goib yang membuat Brandon ini terjebak di dimensi lain? Coba drop teori kalian di kolom komentar. Chris Kremers and Lisanne Freund. Oke, selanjutnya ada 2 turis perempuan dari Belanda yang sedang berlibur di Panama, namun mereka misterius menghilang. Ya, kejadian tragis ini dialami sama sepasang sahabat bernama Chris Kremers berumur 21 tahun dan Lisanne Freund berumur 22 tahun. Mereka ini merupakan mahasiswa dari kota Amersfoort, Belanda yang lagi merayakan kelulusan di Panama. Nah, selama di Panama, mereka ini ingin menjadi sukarelawan untuk mengajarkan seni dan juga kerajinan dengan anak-anak di sekolah setempat. Lalu mereka juga belajar bahasa Spanyol sambil menghabiskan waktu mereka dengan hiking dan juga liburan di sana. Mereka berangkat dari Bandara Amsterdam menuju kota Costa Rica pada 15 Maret 2014. Dan pas sampai di sana, mereka ini menghabiskan waktu liburan selama 2 minggu di Provinsi Bocas del Toro, Panama. Nah, pas tanggal 29 Maret 2014, mereka pindah ke kota Bocut ya dengan niatan mau jadi sukarelawan di sana. Tapi sayang, niat mereka nggak diindahkan sama agen perjalanan yang ada di sana karena suatu hal. Mereka mutusin buat sementara tinggal dengan keluarga lokal yang ada di daerah Alto Bocut selama 1 bulan. Nah, karena kedua sahabat ini suka hiking, mereka mau coba hiking di jalur La Pianista dengan kontur jalur yang naik turun. Mereka pun pamitan sama keluarga lokal di sana untuk hiking di La Pianista ini pada 1 April 2014 di jam 11 pagi. Mereka gak hanya berdua, tapi juga mengajak anjing si pemilik rumah, dan disinilah terakhir kali kedua sahabat ini terlihat. Masih di tanggal yang sama, di malam harinya anjing si pemilik rumah udah balik, tapi anjing itu hanya balik sendirian tanpa Chris dan Lisanne. Lanjut, pada tanggal 2 April seharusnya Chris dan Lisanne sudah balik dari hiking mereka dan ketemu sama local guide di kota Bocut. Nah, tapi mereka pun gak kunjung terlihat. Di tanggal 3 April, keluarga lokal di sana memutuskan untuk lapor polisi dan polisi pun melakukan pencarian melalui darat dan udara. Bahkan orang lokal juga terjun untuk membantu mencari kedua orang ini. Karena gak ada hasil yang memuaskan, di tanggal 6 April, orang tua mereka datang ke Panama bersama dengan polisi Belanda, tapi tetap hasilnya nihil. Hingga selama 10 minggu pencarian, tepatnya di bulan Juni 2014, polisi menemukan tas ransel warna biru milik Lisanne di sekitar sawah di tepi sungai Culebra. Nah, di dalam tas itu ditemukan 2 pasang kacamata hitam, uang tunai sebesar $83, paspor milik Lisanne, botol air, 2 buah bra, handphone mereka, dan kamera Canon PowerShot. Polisi pun menyelidiki isi handphone dan juga kamera tersebut. Didapatkan ada 133 foto di dalam kamera. Menariknya, dari 133 foto itu ada 90 foto mengerikan yang diambil pada 8 April antara jam 1 sampai 4 dini hari. Di mana salah satunya menunjukkan luka kepala bagian pelipis kanan milik Chris yang Sementara di handphone tersebut ada 77 upaya panggilan darurat yang mereka gunakan untuk telepon polisi antara tanggal 7 dan 10 April. Tapi karena mereka ada di daerah hutan, otomatis sinyalnya nggak ada dan mereka nggak berhasil tersambung ke kepolisian. Dan yang mengejutkan, polisi menemukan sepatu boot bagian kiri yang berisi sisa-sisa tulang milik Lisanne pada 19 Juni 2014. Dari potongan itu gak ditemukan bercak atau tanda gigitan dan juga cakaran hewan buas. Gak berapa lama sisa tulang panggul punya Lisanne ditemukan dengan keadaan sudah secara alami, dan potongan tulang Chris juga ditemukan dengan keadaan putih bersih. Hingga pada akhirnya polisi tidak menemukan cukup bukti untuk menentukan penyebab dari kedua sahabat ini. Kasus ini pun ditutup pada November 2014 dan dianggap sebagai
kecelakaan. Sampai saat ini, hilangnya Chris Kremers dan juga Lisanne Froon masih menjadi teka-teki dan juga misteri yang mengerikan. Apa yang sebenarnya menimpa kedua sahabat ini? Kalau misalnya menurut gue nih, ada beberapa kemungkinan bisa aja mereka tersesat dan diserang hewan buas, atau sialnya mereka diculik dan bertemu sama psikopat, atau memang ini hanyalah sebuah kecelakaan, atau gimana menurut kalian? Berikutnya, dosen UII. Oke, yang terakhir sempat bikin heboh di akhir bulan Februari ini terkait dengan menghilangnya dosen Universitas Islam Indonesia atau UII. Oke, jadi gini beritanya. Ahmad merupakan dosen informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain jadi dosen, ia juga merangkap sebagai seorang asisten profesor dan juga sekretaris program studi informatika. Balik lagi ke kejadian saat ini, yang mana pada 4 Februari 2023, Ahmad melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia untuk menghadiri tugas kampus di University of Southeastern Norway bersama rekan kerja lainnya. Dia pun datang memberikan pidato di acara konferensi internasional tersebut. Seharusnya Ahmad ini dijadwalkan pulang pada 12 Februari 2023 dengan rute perjalanan Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan sampai di Jakarta pada tanggal 16 Februari. Kalau ada yang nanya kenapa rutenya panjang? Karena memang gak ada pesawat yang satu jurusan langsung dari Oslo ke Jakarta. Jadi harus melakukan transit dulu di suatu negara. Baru habis itu nyambung lagi pakai pesawat lain. Lanjut. Tapi saat adiknya menunggu di bandara Soekarno-Hatta sesuai jadwal kepulangan, Ahmad gak pernah terlihat. Rekan kerjanya pun terakhir ketemu Ahmad di tanggal 11 Februari. Dan Ahmad terakhir kontakkan sama istrinya di tanggal 12 Februari. Karena menurut pihak bandara nggak ada yang namanya Ahmad di daftar penumpang, ditambah nggak ada kabar dari dirinya. Otomatis pihak keluarga dan pihak kampus pun khawatir dan bingung di mana keberadaan Ahmad itu. Alhasil Ahmad dilaporkan hilang. Setelah dilakukan investigasi yang melibatkan banyak pihak di beberapa negara, diketahui Ahmad memisahkan diri dari rombongan. Nah, dari situ Ahmad merubah rute perjalanan dan terdeteksi masuk ke wilayah Amerika melalui salah satu bandara di Boston pada tanggal 13 Februari. Dan setelah diselidiki, saat dia masih di Jakarta, Ahmad memang udah berencana pergi ke Boston dengan bukti pembelian tiket pesawat melalui aplikasi online dari tujuan Istanbul ke Boston. Dan memang dia udah 8 kali bolak-balik Amerika beberapa tahun kebelakangan. Nah, meskipun Ahmad udah terdeteksi pergi ke Boston, namun pihak kepolisian masih belum mengetahui keberadaan pasti di mana Ahmad berada. Nah, hingga akhirnya setelah beberapa hari menghilang, ada fakta yang muncul. Di tanggal 24 Februari 2023, Ahmad membalas email kampus yang menyatakan dirinya sengaja mengubah rute penerbangan karena alasan kondisi kesehatan. Di email ini dia juga minta maaf karena udah bikin khawatir dan gaduh pihak kampus. Tapi tetap saja pertanyaannya gue adalah, kenapa ia merubah rute perjalanan pulang secara diam-diam dan tidak memberikan kabar ke siapapun? Sebaiknya Ahmad emang harusnya ngasih kabar ya ke keluarga, atau at least bilang ke pihak kampus kalau misalnya emang dia mau pergi ke Boston. Bukan diam tanpa kabar sampai berhari-hari. Nggak enak ya nggak dikabarin berhari-hari itu. Nah kok jadi personal. Oke, itu dia guys. 2 peristiwa misterius terkait orang hilang yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Mengerikan, tapi itulah yang terjadi. Tapi untungnya dosen UI ini udah diketahui ya keberadaannya ya. Oke, gua harap dari kasus-kasus orang hilang ini bisa ada pelajaran yang diambil. Misalnya, tiap mau bepergian selalu kabari orang terdekat. Atau kalau misalnya ke tempat yang sepi atau hutan, kalian bisa bawa peralatan untuk membela diri. Nah, kayak gitu ya. Oke, nextnya kita mau bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian punya cerita menarik atau cerita pengalaman yang menyeramkan atau apapun itu, atau mungkin punya ide cerita yang bisa gue ceritakan, tulis di kolom komentar, atau mungkin mau kirimin langsung ceritanya ke email kita di fadipotret@gmail.com. Jangan lupa untuk jempol kalian, klik like, subscribe, nyalain loncengnya, dan juga share. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Unseen.